Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Haji Ali Baham Temomere MTP pada Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia for Papua MPR RI dan pertemuan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI terpilih setanah Papua 2024-2029 juga menyumbangkan pikiran tentang pembangunan di bidang sumber daya manusia yakni pendidikan, sumber daya alam, dan ekonomi, di mana data menunjukkan indeks pembangunan manusia IPM di dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Masing-masing Papua memiliki 62,26% dan Papua Barat baru mencapai angka 66,66%, merupakan angka yang terendah dari provinsi lain se-Indonesia. Sementara tanah Papua memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang sangat besar. Namun tingkat kemiskinan tertinggi masing-masing Papua baru mencapai 26,03% dan Papua Barat 20,45%. Berkaitan dengan itu, kata penjabat Gubernur ABT bahwa pengelolaan potensi sumber daya alam secara profesional dengan mengutamakan lingkungan yang sehat dan aman terhindar dari bahaya bencana alam. Pemekaran itu ada dampaknya. Ada dampaknya tadi rentang kendali semakin pendek. Tetapi ini juga akan berdampak negatif kepada pengelolaan lingkungan. Bahwa lingkungan ini misalnya pengelolaan daerah aliran sungai yang berbatasan dengan kabupaten-kabupaten yang berbeda, ini kalau terjadi ego sektoral atau katakanlah masing-masing provinsi kabupaten memberikan izin karena ingin mengejar pendapatan tanpa memperhatikan lingkungan, maka dampak lingkungannya menjadi besar. Ini juga menjadi perhatian yang serius ketika kita bicara tentang pengelolaan lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya tadi juga kita dengar lagu, kalau kita dengar lagu Papua ini kan surga kecil dia jatuh ke bumi, Tuhan semua ada. Masanya bukan lagi orang bingung, dia muncul sendiri. Ya, ini luar biasa. Ya, kita punya potensi yang luar biasa, baik di Papua maupun Papua Barat. Tetapi pertanyaannya, apakah memang itu menjadi berkat atau menjadi kutukan? Tergantung kita mau mengelolanya seperti apa. Melalui forum itu, orang nomor 1 di Provinsi Papua Barat ini juga memberikan masukan agar para pihak dapat menghitung produk domestik regional bruto atau PDRB dalam mengevaluasi ekonomi di tanah Papua. Ini perlu ada kesepakatan kita. Kita mau mengelola sumber daya ini pada tataran batas apa? Ya kan begitu. Kalau kita bicara PDRB, kita bicara berapa uang yang kita mau dapat untuk mengelola Papua ini. Sehingga kita kemudian nanti mengelola hutan, mengelola kekayaan itu ada batasannya. Kalau tidak, kita hanya mengizinkan untuk pengelolaan sumber daya alam, tetapi uang berapa yang kita butuhkan untuk mengelola sumber daya manusia, kesehatan dan sebagainya. Ini harus kita hitung dengan baik. Ini ada hubungannya dengan target misalnya soal pendidikan dan kesehatan. Kalau hari ini misalnya kita bicara soal wajib belajar itu sampai dengan SLTA, kewenangan mengelola pendidikan sekarang ini kabupaten itu sampai dengan SLTA, provinsi tidak ada. Ya, provinsi hari ini punya kewenangan dalam bentuk cuma sekolah luar biasa dan sekolah-sekolah khusus. Nah, maka untuk kemudian 2045 kita bicara tentang bagaimana bonus demografi milenial tadi, itu kita mau butuh sarjana berapa banyak? Ya, karena kalau hanya nasionalnya itu wajib belajarnya 12 tahun misalnya, maka kita harus berani mengatakan bahwa untuk otonomi khusus Papua kami ingin 25 tahun pendidikan 25 tahun. Karena pendidikan 25 tahun itu berarti dia sarjana sampai dia dapat kerja. Kalau tidak, maka nanti kita tidak bisa mengantisipasi ketika sarjana lapangan kerja tidak tersedia, dan sekarang ini banyak sekali hasil dari otsus yang kita dengan uang 30% pendidikan itu ternyata hari ini banyak sekali pengangguran sarjana. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.